Sejarah ambruk di Horsens. Lalu siapa sebenarnya yang paling gagal ketika tim Thomas Indonesia hancur dan generasi penerus belum siap memikul beban? Baru saja memberi tamparan paling keras untuk bulu tangkis Indonesia. Karena untuk pertama kalinya, tim Thomas Indonesia gagal lolos dari fase grup dan langsung mencatat hasil terburuk sepanjang sejarah. Yang membuat luka ini terasa lebih dalam, kegagalan itu datang saat publik masih percaya tradisi podium akan berlanjut. Apalagi sejak New Delhi hingga Chengdu, Merah Putih selalu pulang membawa medali. Sekarang tradisi itu putus. Dan pertanyaannya bukan lagi sekadar siapa kalah dari siapa, melainkan mengapa fondasi tim putra bisa terlihat begitu rapuh di momen sepenting Piala Thomas 2026. Kekalahan dari Prancis sudah mengejutkan, tetapi situasinya membesar karena sebelumnya Indonesia juga tidak mampu menaklukkan Thailand dengan margin yang seharusnya masih bisa dikejar oleh tim sekelas kita. Di atas kertas, Thailand hanya benar-benar bertumpu pada Kunlavut Phititsan sebagai bintang utama. Namun justru dari situ terlihat jelas bahwa masalah Indonesia ada pada kedalaman skuad dan kesiapan tampil beregu. Kita mulai dari fakta yang paling tidak nyaman, yaitu sektor senior. Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting datang sebagai jangkar pengalaman, tetapi justru gagal memberi rasa aman saat tekanan pertandingan memuncak. Keduanya bukan pemain baru di panggung ini, karena sejak Kunshan mereka terus hadir di Piala Thomas. Dan edisi Horsens menjadi penampilan ke-6 beruntun yang seharusnya memperlihatkan kematangan penuh. Namun pengalaman panjang itu tidak otomatis berubah menjadi ketenangan. Saat laga penentu melawan Prancis datang, Jonathan kalah dari Christo Popov. Lalu Anthony gagal menutup laga meski sempat memegang match point. Disinilah kritik senior Loyo terdengar sangat kejam, tetapi sulit dibantah sepenuhnya. Sebab pemain paling berpengalaman justru tidak mampu menjadi pagar terakhir ketika tim benar-benar membutuhkan satu titik balik. Masalahnya, ketika senior tidak meyakinkan, kita berharap junior meledak. Sayangnya sisi inilah yang membuka akar masalah berikutnya. Karena atlet muda Indonesia memang belum siap memikul beban sebesar Piala Thomas. Nama seperti Muhammad Zaki Ubaidillah, Raymond Indra, dan Nicolaus Joaquin membawa semangat baru. Tetapi debut di kejuaraan beregu kelas dunia jelas bukan tempat yang ramah untuk belajar sambil berjalan. Pernyataan Hendra Setiawan terasa menohok karena sangat sederhana. Persaingan tahun ini terbuka, tetapi atlet muda belum siap dengan tekanan besar. Sementara pemain senior pun ikut kesulitan mengendalikan tekanan yang sama. Jadi persoalannya bukan hanya teknik, bukan hanya pola permainan, melainkan mental tanding ketika sorotan datang bersamaan dengan tuntutan sejarah yang begitu besar di pundak setiap pemain Indonesia. Lihat saja duel melawan Prancis. Secara situasi, Indonesia hanya butuh 2 kemenangan, sedangkan lawan perlu menyapu banyak partai penting. Tetapi yang tampak lebih lepas justru kubu Prancis, bukan Merah Putih. Itu berarti Indonesia kalah sebelum semua raket diayunkan penuh. Karena beban ekspektasi mengikat gerak, membuat keputusan di lapangan lebih kaku, dan mengubah peluang menjadi ketegangan yang sulit dikendalikan. Sabar Karyaman Kutama dan Muhammad Reza Palevi Isfahani juga ikut terseret tekanan itu. Saat turun dalam keadaan tertinggal, mereka tidak lagi bermain bebas. Padahal rekor pertemuan sebelumnya sebenarnya cukup memihak. Saat negara lain datang dengan beberapa tunggal mapan dan pasangan ganda yang jelas hierarkinya, Indonesia masih sibuk mencari formula, merotasi pasangan, dan berharap ledakan performa muncul tepat pada waktunya. Sementara itu, di tim putri justru muncul secercah cahaya. Tim Uber Indonesia memang berhenti di semifinal, tetapi mayoritas skuadnya masih sangat muda, dan beberapa debutan langsung memberi sinyal regenerasi yang sehat. Talita Ramadhani Wiryawan tampil berani, Esther Nurumi Triwardoyo memberi poin penting, dan Feby Setianingrum bersama Rachel Alessia Rose menunjukkan bahwa pembinaan putri setidaknya sedang bergerak ke arah yang lebih hidup. Kontras itulah yang membuat evaluasi untuk tim putra terasa semakin mendesak. Jika sektor putri yang lebih muda bisa tampil lepas, mengapa tim Thomas Indonesia justru terlihat lebih tegang, lebih lambat, dan lebih mudah runtuh? Jawabannya kemungkinan ada pada akselerasi yang setengah jalan. Junior diberi kesempatan, tetapi belum dibekali ekosistem lengkap, mulai dari program latihan, kesiapan fisik, penguatan mental, sampai keberanian pelatih menentukan prioritas. Eng Hian sudah menegaskan bahwa evaluasi akan menyasar konsistensi performa, kesiapan fisik, serta mental bertanding, terutama menghadapi lawan yang fleksibel seperti Prancis, dan itu memang inti persoalannya. Indonesia tidak kekurangan nama, tetapi kekurangan kesinambungan. Kita punya pemain, kita punya sejarah, kita punya basis penggemar besar, namun belum punya jalur regenerasi yang membuat senior menua, tanpa meninggalkan lubang. Karena itu, momen Horsens tidak boleh hanya berhenti sebagai permintaan maaf di media sosial. Ini harus menjadi titik balik yang memaksa PBSI mempercepat regenerasi dan membereskan detail yang selama ini dibiarkan menggantung. Jika tidak, publik akan terus menyaksikan pola yang sama. Senior menua sebelum pelapis matang, lalu tim beregu masuk turnamen besar dengan harapan tinggi,
tetapi fondasi mental dan kualitasnya belum benar-benar siap. Pertanyaan terakhirnya sederhana namun menusuk. Apakah Indonesia mau jujur bahwa kejayaan masa lalu tidak cukup untuk menang hari ini? Atau kita akan menunggu tamparan berikutnya datang lebih keras lagi? Dendam membara di Nagoya. Mampukah raksasa bulu tangkis Indonesia bangkit dari kegagalan tragis Thomas Cup? Dendam membara di Nagoya. Mampukah raksasa bulu tangkis Indonesia bangkit dari kegagalan tragis Thomas Cup? Demi menghentikan kutukan emas 28 tahun di ASEAN Games? Selamat datang di kanal kesayangan kita semua, di mana hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendebarkan dan penuh dengan emosi tinggi bagi seluruh pecinta bulu tangkis di tanah air tercinta. Benar sekali, atmosfer persaingan baru saja mendingin setelah gelaran Thomas dan Uber Cup 2026 berakhir. Namun tunggu dulu, karena suhu kompetisi akan segera meledak kembali di Nagoya, Jepang. Benar, gelaran multi-event prestisius Asian Games 2026 sudah di depan mata. Dan para atlet elit kita tidak punya banyak waktu untuk sekadar beristirahat dengan tenang setelah perjuangan berat mereka di Denmark kemarin. Nagoya sudah bersiap menjadi saksi bisu pertempuran para raksasa Asia yang dijadwalkan akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang, yang penuh dengan gengsi besar. Bagi kontingen Indonesia, Asian Games ini bukan sekadar turnamen 4 tahunan biasa, melainkan panggung pembuktian harga diri yang sangat sakral. Terutama karena bulu tangkis selalu menjadi cabang olahraga tumpuan utama emas. Apalagi setelah hasil minor yang dibukukan oleh tim Thomas Indonesia tempo hari, ajang Asian Games 2026 ini wajib dijadikan sebagai panggung balas dendam paling sempurna bagi Jonathan Christie dan kawan-kawan. Sedangkan untuk tim Uber Indonesia yang baru saja pulang dengan membawa medali perunggu, tantangan besarnya adalah bagaimana mereka bisa melanjutkan konsistensi luar biasa ini di panggung yang jauh lebih berat di Nagoya nanti. Format pertandingan di Asian Games 2026 ini akan dibagi menjadi 2 kategori besar, yaitu nomor beregu putra dan putri yang formatnya sangat menyerupai Thomas dan Uber Cup, serta nomor perorangan di 5 sektor. Ini adalah arena balas dendam sekaligus ujian konsistensi yang sangat nyata. Karena peta kekuatan tim-tim besar Asia sudah terbaca dengan sangat jelas pada gelaran Thomas dan Uber Cup 2026 di Denmark yang lalu. Sorotan tajam kini benar-benar tertuju pada skuad putra Indonesia, karena kegagalan menembus babak perempat final di Thomas Cup 2026 kemarin menjadi luka yang sangat dalam, dan harus segera disembuhkan total. Pasukan Merah Putih membawa misi yang sangat berat untuk mengembalikan kejayaan tim putra di kancah Asian Games, yang faktanya memang masih sangat sulit untuk ditembus oleh para pendekar bulu tangkis kita dalam beberapa edisi terakhir. Jika kita menilik sejarah yang sangat panjang, Indonesia sebenarnya memiliki rekam jejak yang sangat mentereng di nomor bergu putra dengan koleksi 5 medali emas yang diraih pada edisi tahun 1962 silam. Selain itu, kita juga pernah berjaya di tahun 1970, 1978, 1994, dan terakhir kali kita merasakan manisnya emas bergu putra pada tahun 1998. Namun, statistik mencatat sebuah fakta yang sangat pahit dan menyakitkan karena sudah 28 tahun lamanya podium tertinggi di nomor bergu putra Asian Games selalu luput dari genggaman kuat tim Indonesia yang kita cintai ini. Edisi terakhir di Hangzhou pada tahun 2022 yang lalu pun menyisakan kenangan yang sangat kelabu dan suram bagi Jonathan Christie, serta seluruh koleganya di skuad putra Indonesia karena hasil yang mengecewakan. Saat itu, langkah tim putra harus terhenti secara sangat tragis di babak perempat final setelah dijegal oleh kekuatan besar Korea Selatan yang tampil sangat luar biasa tangguh dan mampu membaca setiap pergerakan para pemain kita di lapangan. Kini, kegagalan pahit di Thomas Cup kemarin diharapkan bisa menjadi sebuah pelecut semangat yang luar biasa besar, agar para pemain bisa tampil lebih klinis dan tidak melakukan kesalahan yang sama saat bertanding di Nagoya nanti. Berbeda dengan sektor putra yang sedang dalam tekanan, tim putri Indonesia sebenarnya menunjukkan tren yang cukup positif di panggung bergu tahun ini setelah keberhasilan mereka menembus babak semifinal yang sangat membanggakan kita. Keberhasilan Sri Kandi kita membawa pulang medali di Uber Cup 2026 menjadi sebuah modal berharga secara psikologis, karena mentalitas mereka terlihat semakin matang dan siap menghadapi tekanan dari lawan-lawan kuat. Namun, menatap Asian Games 2026 ini tantangannya dipastikan akan jauh lebih berat, karena dominasi negara-negara Asia Timur seperti China, Korea Selatan, dan tuan rumah Jepang masih menjadi tembok tinggi yang sangat sulit. Terakhir kali Sri Kandi Indonesia merasakan manisnya medali emas bergu adalah pada tahun 1962. Sebuah sejarah yang sejujurnya sudah sangat usang dan sudah sangat mendesak untuk segera diperbaharui oleh generasi sekarang. Mari kita berjuang bersama demi Merah Putih di Nagoya.